Halo, kali ini kita berjumpa lagi pada bab mengenai material. Kita akan bahas mengenai pengolahan besi dan baja pada bab kali ini. Besi dan baja merupakan logam yang paling banyak digunakan manusia untuk berbagai keperluan, dan bahan ini telah banyak sumbangnya terhadap perkembangan budaya manusia. Ada beberapa hal yang membuat logam ini banyak digunakan manusia, antara lain ketersediaan yang melimpah di alam, terus kemudian juga mempunyai sifat mekanik yang memadai, kemudian mudah dikerjakan dengan proses forming maupun machining, kemudian harga relatif murah dan lain sebagainya. Total produksi dari proses besi dan baja ini hampir 50 kali lebih banyak dari total produksi dari logam yang lainnya. Besi itu tidak dapat digunakan dalam keadaan murni, tetapi sebagai paduan, terutama dengan karbon, dikenal sebagai baja dan besi tuang. Baja dan besi tuang bukan hanya berbeda kadar karbonnya, tetapi juga berbeda struktur mikro dan tentu juga beberapa sifatnya. Dan logam yang terbuat dari besi dan paduannya atau namanya adalah baja itu biasanya dikenal dengan logam ferrous. Dan untuk logam yang terbuat dari selain besi itu dinamakan logam non-ferrous. Di pasaran terdapat banyak macam baja untuk berbagai keperluan juga, sehingga perlu diadakan klasifikasi untuk memudahkan pengenalan dan pemilihannya. Ada yang mengelompokkan menurut kekuatannya, dikenal dengan SD37, SD42, SD50 dan seterusnya. Ada juga yang mengelompokkan menurut komposisi kimianya, dikelompokkan menjadi baja karbon rendah, baja karbon menengah dan tinggi, kemudian baja paduan rendah, baja paduan tinggi. Dapat juga dikelompokkan menurut strukturnya, yaitu baja hipoeutektoid, baja eutektoid, dan baja hypereuktektoid. Kemudian juga bahkan ada juga pengelompokan menurut penggunaannya, pembuatannya, dan bentuknya. Jadi pada pasaran kita bisa menjumpai baja dalam berbagai bentuk, misal berupa plat, strip, sheet, pipa, batang, profil, dan lain sebagainya. Pada gambar berikut menggambarkan secara garis besar langkah-langkah pembuatan barang setengah jadi tersebut dan yang dimulai dari bahan asalnya yaitu biji besi. Pada diagram berikut kita bisa lihat bahwa yang pertama itu iron atau biji besi itu kita campurkan dengan bahan lain seperti kokas dan yang lainnya, kita proses dengan menggunakan blast furnace. Kemudian hasil dari blast furnace merupakan berupa besi murni. Kemudian besi murni tadi kita proses selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan pembuat baja. Jadi ada dua proses pembuatan baja di sini, bisa pakai basic oxygen furnace, ada juga pakai electric arc furnace. Kemudian setelah selesai pada proses pembuatan baja ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan suatu proses pengecoran. Di sini adalah continuous casting untuk membentuk suatu baja yang dengan ukuran yang tipis, kemudian ada yang billet, bloom, bahkan atau lembaran-lembaran plat. Kemudian baja yang telah terbentuk tadi dibawa atau dipanaskan lagi ke dalam suatu furnace sampai temperatur tertentu sebelum dilakukan proses forming selanjutnya, yaitu di sini ada rolling. Jadi ada wire rod mill, ada plate mill, ada hot strip mill dan lain sebagainya seperti yang Anda bisa lihat di pada gambar berikut. Setelah itu maka dihasilkan main produk atau produk utamanya, yaitu bisa berupa plat baja, kemudian bisa berupa kawat, bisa berupa koil, bisa berupa untuk rel kereta api dan lain sebagainya. Khusus untuk baja yang atau steel casting atau yang hasil dari pengecoran ini tidak perlu mengalami proses seperti adanya milling dan rolling. Untuk biji besinya sendiri, jadi di seluruh dunia memiliki deposit dari biji besi yang sangat melimpah, dengan total sekitar 300 billion
jadi 350 billion ton untuk beratnya, dan dengan kandungan Fe itu sekitar 47% untuk rata-ratanya. Untuk konsumsi dari biji ini sendiri terdapat konsumer utamanya yaitu Cina, Jepang, India, Korea, USA, dan negara di bagian Eropa. Dan untuk konsumen utama dari biji besi ini adalah Cina, dan Cina merupakan produsen baja paling banyak di dunia untuk saat ini. Jadi di sini ada beberapa tipe biji besi, ada hematit atau Fe2O3, ada magnetit Fe3O4, ada siderit FeCO3, dan ada limonite yaitu Fe2O3 3H2O. Untuk hematit sendiri atau Fe2O3 dikenal dengan nama lain biji besi merah, memiliki kandungan besi secara teoritis sekitar 70% dan 30% oksigen untuk pure atau untuk Fe2O3 murni. Tetapi pada keadaan aktualnya kandungan besi bervariasi antara 50 sampai 65%. Fe2O3 ini sendiri pada alam ini merupakan atau sifat magnetiknya non, jadi tidak memiliki sifat magnetik. Terus kemudian ada magnetit atau Fe3O4 atau nama lainnya adalah biji besi hitam. Jadi magnetit merupakan kombinasi antara ferrous atau besi dengan ferric oxide atau besi oksidanya. Jadi sebagai contohnya Fe3O4 ini merupakan kombinasi dari FeO dan Fe2O3. Magnetit sendiri itu memiliki kandungan 31,03% FeO dan 68,97% Fe2O3. Dan secara teoritis kandungan besi itu bervariasi itu antara 72,4% untuk besinya, sedangkan untuk oksigennya 27,6%. Itu bila Fe3O4 dalam keadaan murni. Tetapi secara aktualnya kandungan besi itu bervariasi antara 25 hingga 70% dan sudah memiliki sifat kemagnetan di alamnya. Yang ketiga adalah siderit atau FeCO3 atau dikenal dengan nama sphatic iron ore dengan kandungan besi itu sekitar 48,2%. Untuk warnanya sendiri di alam itu bisa abu-abu, bisa juga kecoklatan. Untuk selanjutnya adalah limonite, itu Fe2O3 3H2O, dikenal dengan nama yellowish brown ore atau biji besi yang kuning kecoklatan. Untuk kandungan besinya sendiri ini sangat rendah, makanya kebanyakan yang kita kenal untuk biji besi, karena limonite ini tidak banyak dikenal ya, jadi kebanyakan yang kita kenal adalah Fe2O3 dan Fe3O4. Untuk tahapan yang pertama tentunya ada tahapan sebelum aglomerasi ini ya, jadi ada tahapan seperti penghancuran dan yang lain-lain. Di sini kita langsung masuk ke tahap aglomerasi. Jadi aglomerasi merupakan suatu proses di mana partikel yang kecil dan halus itu diikatkan satu sama lain hingga membentuk suatu ukuran yang bisa diproses untuk proses selanjutnya. Jadi ukuran tertentu yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Ada beberapa proses aglomerasi. Di sini ada sintering, kemudian pelletizing dan briquetting. Pada proses sintering ini sendiri, jadi untuk biji besi yang halus, terus kemudian atau sisa-sisa besi, terus kemudian ada ampas atau serbu-serbu dari kokas itu dicampurkan bersama-sama kemudian dibakar. Jadi proses sintering. Untuk proses pelletizing sendiri ini biji besi dihancurkan kemudian
dihilangkan impuritiesnya, jadi ada pengotor di dalamnya itu dihilangkan. Kemudian setelah itu pada proses ini juga menggunakan suatu zat untuk mengikatkan biji besi satu sama lainnya, kemudian dipanaskan untuk membuat biji besi ini seperti pelet, jadi berukuran seperti kelereng. Kemudian ada proses yang namanya briquetting. Briquet ini merupakan proses di mana biji besinya itu dihancurkan atau yang setelah menjadi halus kemudian itu dipanaskan dan dikompres atau ditekan untuk membentuk briquet, seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada kokas atau coke. Ini merupakan suatu grade atau unsur metalurgis yang terbuat dari batu bara dan merupakan bahan yang penting untuk proses pembuatan besi, karena kokas sendiri ini akan menghasilkan atau karbon pada kokas ini akan menghilangkan unsur oksigen yang masih melekat pada biji besi. Jadi untuk proses pembuatan kokas ini sendiri itu sekitar 50% daripada proses pembuatan besi, ada dari unsur energinya. Untuk proses pembuatan dari kokas ini sendiri, batu bara dipanaskan pada suatu kondisi atau suatu lingkungan yang kurang atmosfer atau kurang gas oksigennya. Jadi di sana tujuannya untuk menghasilkan hidrokarbon dari batu bara dan hanya meninggalkan unsur karbon pada produk kokas. Dan masalah terbesar dari proses pembuatan kokas ini adalah tentunya polusi udara yang sampai saat ini masih menjadi PR untuk industri besi dan baja. Selanjutnya kita akan memasuki proses blast furnace, jadi proses pembuatan besi terlebih dahulu. Berikut merupakan temperatur yang terjadi ketika dalam proses pembuatan besi dan beberapa reaksi yang terjadi, yaitu semisal di sini ada CaCO3 menjadi CaO plus CO2 dan lain sebagainya. Banyak sekali reaksi yang terjadi. Tentunya kita akan bahas satu persatu reaksi tersebut pada lembar selanjutnya. Dalam blast furnace sendiri atau dikenal dengan nama dapur tinggi itu berbentuk kerucut terpancung dengan tinggi bisa mencapai 30 meter dan terbuat dari pelat baja dengan bagian dalamnya dilapisi batu tahan api. Untuk lebar di bagian bawahnya ini bisa mencapai 9 meter. Sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa dapur tinggi ini digunakan untuk mengolah biji besi menjadi besi kasar. Jadi bahan yang dimasukkan ke dalam dapur tinggi ini adalah besi-besi, kemudian koks atau kokas, kemudian batu kapur sebagai flux dan udara panas. Jadi udara panas ini dihembuskan ke dalam dapur tinggi melalui lubang-lubang di tuyer. Dan tuyer ini terdapat di sekeliling bagian bawah dapur. Jadi untuk udara panas ini juga seringkali dicampur dengan oksigen untuk mempertinggi efisiensi. Dan bahan padat biasanya biji besi, koks, dan batu kapur dimasukkan melalui bagian atas dan setelah dicampur dengan perbandingan tertentu pula. Untuk reaksi yang terjadi pada tuyer ini adalah karbon ini akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ini tidak stabil ketika temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Jadi ketika temperatur di atas 1000 derajat Celcius, CO2 ini bisa bereaksi secara cepat kembali dengan karbon untuk membentuk suatu gas, yaitu gas karbon monoksida atau CO. Jadi reaksi totalnya di sini adalah 2C plus O2 menjadi 2CO. Ketika ada moisture atau uap air yang
terbentuk atau berada pada dapur tinggi, maka juga akan langsung bereaksi dengan karbon dan membentuk CO plus H2. Selanjutnya adalah reaksi di daerah stuck. Jadi pada daerah stuck ini biji mulai dipanaskan dan mulai direduksi dengan kontak dengan memakai gas dengan kandungan sekitar 55-60% N2, kemudian CO, CO2, H2O dan beberapa senyawa hidrokarbon seperti CH4. Selanjutnya di sini ada reaksi reduksi gas dan padat, gas solid reduction reaction, itu pada suhu sekitar atau temperatur sekitar 570 derajat Celcius. Jadi untuk reaksi totalnya di sini adalah Fe2O3 menjadi Fe3O4, kemudian menjadi FeO dan Fe. Tapi ada reaksi penuhnya. Jadi yang pertama ini 3Fe2O3 menjadi atau bereaksi dengan karbon monoksida menjadi 2Fe3O4 plus CO2. Kemudian setelah itu Fe3O4 yang dihasilkan tadi akan bereaksi dengan karbon monoksida menjadi FeO plus CO2. Dan FeO ini juga akan langsung bereaksi dengan CO menjadi Fe plus CO2. Sehingga reaksi totalnya adalah Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Ketika temperatur naik antara 700 sampai 800 derajat Celcius akan terjadi reaksi disosiasi, yaitu CaCO3 akan terurai menjadi CaO plus CO2. Reaksi reduksi yang terjadi di daerah stuck tadi pada blast furnace akan disempurnakan di bagian BOS. Sehingga di bagian BOS ini sudah terjadi pencairan. Karena terjadinya pencairan pada bagian bawah dapur tinggi, maka muatan yang ada di atasnya akan turun sedikit demi sedikit dan secara berkala dilakukan pengisian kembali dari bagian atasnya. Dan di bagian BOS ini sendiri masih terjadi penyempurnaan reaksi. Jadi ada yang biji besi ketika belum menjadi besi murni akan disempurnakan di bagian BOS. Nah, di sini FeO akan bereaksi dengan CO menjadi Fe plus FeO di sini akan bereaksi dengan karbon menjadi Fe plus CO. Kemudian ada reaksi yang terjadi di bagian heart. Heart ini sendiri merupakan bagian bawah dapur yang berbentuk silinder dan merupakan daerah yang paling panas dan terletak di bawah dari tuyer. Pada bagian heart ini sendiri mengandung logam besi cair dengan kandungan sekitar 3,5 sampai 4% karbon, kemudian 0,5 sampai 2,5% silikon, 0,4 sampai 2% mangan, 0,05 sampai 2,5% fosfor, dan 0,04 sampai 0,2% belerang. Dan pada bagian ini juga dihasilkan slag atau terak dengan kandungan CaO, MgO, Al2O3, SiO2 dan MnO. Jadi besi cair yang dikeluarkan dari besi cair itu kemudian dikeluarkan dari tap hole, kemudian dituang menjadi balok-balok kecil dinamakan pig iron atau besi kasar, atau kemudian dibawa atau diasapkan untuk dibuat menjadi baja. Besi kasar ini sendiri masih mengandung karbon dan mengotor lain dalam jumlah yang cukup besar, sehingga besi ini sangat ketas, tidak dapat langsung digunakan untuk membuat suatu benda kerja. Dan besi kasar ini perlu dicairkan kembali untuk diolah menjadi baja atau besi tuang. Terus kemudian terak atau slag di sini itu tadi yang seperti dijelaskan itu juga mengandung unsur-unsur pengotor seperti silikon, fosfor dan belerang, dan dapat diolah menjadi bahan bangunan atau untuk bahan pupuk. Sedangkan gas yang dikeluarkan dari bagian atas dapur tinggi itu tidak dibuang karena masih banyak mengandung CO dan senyawa lain yang mempunyai nilai bakar. Dan gas ini atau hasil dari blast furnace ini disalurkan ke instalasi pemanas udara, instalasi pembangkit tenaga, dan atau untuk dijual. Berikut merupakan gambaran dari blast furnace seutuhnya. Jadi di sini juga mengandung pemanas udara. Pemanas udara ini terdiri dari beberapa atau sepasang stove atau kompor yang bekerja secara bergantian. Dan di dalam kompor gas tersebut itu dibakar dan
digunakan untuk memanasi kisi-kisi pemanas di dalamnya. Jadi setelah cukup panas, aliran gas itu dihentikan dan udara mulai dialirkan melalui kisi pemanas yang telah panas. Dan udara yang terpanas itu akan dialirkan menuju dapur tinggi untuk digunakan kembali. Sementara stov yang satunya lagi akan memanaskan udara stov yang lain dan memanaskan kisi-kisi panas, dan tentunya akan bekerja secara bergantian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembuatan baja. Jadi baja di sini pada dasarnya adalah paduan besi dengan karbon dengan kadar karbonnya yang tidak lebih dari 2%. Dan di samping itu juga untuk mungkin mengandung sejumlah unsur paduan tertentu dan unsur pengotor. Jadi baja ini juga dibuat dari besi kasar atau besi sponge, atau namanya ini adalah sponge iron, dengan mengurangi kadar karbon dan unsur lain yang kurang disukai pada besi kasar tersebut. Ada beberapa macam cara pembuatan baja. Yang pertama kita akan amati dulu proses Bessemer. Jadi pada proses Bessemer ini besi cair yang diolah dengan yang namanya adalah konverter. Jadi Bessemer ini adalah yang mengandung banyak silikon dan mangan. Jadi dan kandungan belerang dan fosfornya itu sedikit mungkin. Jadi yang digunakan kandungan silikon dan mangan yang banyak, dan kandungan belerang dan fosfor yang dipilih adalah yang sesedikit mungkin, karena proses ini tidak dapat menghilangkan belerang dan fosfor. Kemudian terak yang terjadi akan banyak mengandung silikat dan oksida mangan yang bersifat asam. Karena itu proses ini dinamakan biasanya disebut dengan proses asam. Kemudian batu tahan api yang digunakan juga harus bersifat asam agar tidak bereaksi dengan terak yang terjadi. Untuk konverter, dinding konverternya sendiri ini terbuat dari pelat baja yang di bagian dalamnya dilapisi dengan batu tahan api. Jadi untuk pada di bagian bawahnya ini terdapat sebuah lubang-lubang kecil yang digunakan untuk menghembuskan udara. Dan untuk lubang pengisiannya sendiri itu terdapat di bagian atas. Dan konverter ini dapat digulingkan sehingga lubang pengisian tepat menghadap ke atas. Dan pengisian dilakukan pada saat posisi horizontal, kemudian konverter ditegakkan kembali sambil udara mulai dihembuskan. Dengan adanya udara yang tentunya mengandung oksigen yang lewat di dalam besi cair itu, maka sebagian besi akan mulai bereaksi. Dari 2Fe akan bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan 2FeO. Kemudian sebagian oksida besi ini juga akan menjadi terak yang akan bereaksi dengan silikon dan mangan. Jadi silikon plus 2FeO akan menjadi SiO2 plus 2Fe. Kemudian mangan akan bereaksi dengan FeO dan menjadi MnO dan Fe. Jadi reaksi-reaksi itu akan menimbulkan panas atau dikenal dengan nama reaksi eksotermik dan akan menaikkan temperatur cairan. Oksida mangan sendiri dan oksida silikon ini akan menjadi terak pada saat Si dan Mn hampir habis. Temperatur menjadi sangat tinggi dan karbon mulai terbakar, dan akan terbentuk reaksi C plus FeO menjadi Fe plus CO. Jadi CO di sini atau karbon monoksida ini berupa gas dan akan keluar melalui mulut konverter. Di sini CO akan terbakar lagi menjadi CO2 dan pada saat itu tampak adanya nyala api yang panjang dan terang. Jadi setelah selesai konverter dimiringkan dan cairan dikeluarkan. Dalam cairan itu terdapat banyak sekali oksigen yang terlarut. Jadi untuk itu perlu diberikan deoxidizer, biasanya berupa ferromangan, ferrosilikon atau aluminium ke dalam baja cair. Dan itu tujuannya untuk menghilangkan oksigen dalam baja tersebut. Jadi pengaturan kadar karbon juga dapat dilakukan dengan penambahan jumlah besi kasar ke dalam baja cair. Ketika biji besi kita mengandung banyak fosfor, maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan proses Bessemer. Jadi yang membedakan di sini dengan Bessemer yang sebelumnya, ini batu tahan apinya ini yang digunakan harus bersifat basah. Sebab yang terak yang dihasilkan nantinya akan bersifat basah. Jadi ingat-ingat apa itu asam, apa itu
basa pada materi kimia. Untuk alatnya sendiri yang digunakan itu hampir sama kecuali batu tahan apinya. Jadi di sini juga sebelum memasukkan besi cair terlebih dahulu dimasukkan sejumlah batu kapur untuk mengikat fosfor menjadi terak. Pada periode penghembusan mula-mula besi, silikon dan mangan yang akan teroksidasi atau teroksidir menjadi terak. Kemudian setelah itu karbon dan baru kemudian fosfor yang akan teroksidir dan menjadi terak. Untuk reaksinya sendiri di sini adalah 2P plus 5 FeO plus 4 CaO menjadi CaO 4 kali P2O5 plus 5 Fe. Jadi setelah fosfor habis menjadi terak, maka proses dihentikan dan terak dibuang dulu baru dilakukan deoksidasi. Kemudian proses pembuatan baja dengan open heart furnace. Jadi pada furnace ini itu mempunyai sebuah ruang bakar di mana udara dan bahan bakar gas akan bercampur dan terbakar menghasilkan panas yang tinggi. Pembakaran di sini akan menghasilkan panas yang tinggi sebab baik bahan bakar maupun udara pembakaran sebelum masuk ruang bakar sudah dipanaskan terlebih dahulu dalam suatu generator. Bukan generator tapi regenerator. Karena temperatur yang tinggi pada ruang bakar, maka muatan dapur yang diletakkan di ruang bakar akan mencair. Bila muatan berupa bahan padat dan cairan akan mendidih sehingga reaksi oksidasi dari unsur pengotoran atau pembantu terak akan dapat berlangsung. Kemudian muatan dapur tersebut diisikan melalui pintu pengisian atau charging door, dan muatan ini dapat berupa bahan padat atau berupa besi cair. Untuk pada proses basa juga ditambahkan batu kapur sebagai pembentuk terak atau pengikat fosfor. Untuk reaksi yang berlangsung sama saja seperti reaksi pada proses Bessemer tadi. Sebagian Fe, Si, dan Mn akan teroksidir dan membentuk terak. Terak ini akan mengapung di permukaan cairan sehingga menghalangi kontak antara cairan dengan udara. Untuk dapat berlanjutnya reaksi oksidasi, maka ke dalam cairan harus ditambahkan biji besi sebagai pembawa oksigen, sehingga hampir semua Si, Mn, dan juga C dapat teroksidir secara sempurna. Dan reaksi ini berlangsung dalam cairan atau di bawah terak yang tidak tersentuh udara. Untuk proses dalam dapur ini juga berjalan sangat lambat, sekitar 6-14 jam, sedang pada Bessemer tadi hanya sekitar 15 menit atau mungkin juga kurang. Karena kenapa kok lama? Jadi proses dalam dapur cukup lambat ini akan dapat dilakukan analisis kimia dari cairan pada setiap saat, sehingga komposisi kimia dapat dikontrol dengan mudah. Ini merupakan kelebihan dari open heart furnace. Jadi karena lama, maka analisis kimia dapat dilakukan juga dengan cukup akurat. Terus juga selain itu, karena cairan besi ini tidak tersentuh langsung oleh udara, maka baja yang dihasilkan tidak banyak mengandung nitrogen seperti halnya pada Bessemer. Oke, mari kita lihat proses pembuatan baja dengan electric furnace. Jadi untuk penggunaan dapur listrik atau electric furnace sendiri dalam proses pembuatan baja itu memang semakin meluas penggunaannya karena ada beberapa keuntungan. Yang pertama, yang terlebih karena dapur listrik ini dapat menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga pemaduan dengan unsur-unsur paduan yang memiliki titik lebih tinggi itu dapat dilakukan. Di samping itu, atmosfer di permukaan cairan dapat dikontrol dengan lebih mudah sehingga dapat menghasilkan baja yang lebih bersih. Untuk jenis dapur listriknya sendiri ini ada dua. Yang pertama adalah electric arc furnace dan yang kedua adalah induction. Di sini kita hanya akan membahas mengenai electric arc furnace. Jadi pada electric arc furnace ini panas ini diperoleh dari busur listrik yang terjadi antara besi dengan elektroda yang dihubungkan dengan sumber listrik, biasanya 3 fase. Untuk sebagai elektroda biasanya digunakan karbon atau grafit, dan kebanyakan dapur listrik menggunakan proses basa. Karena panas yang sangat tinggi di sekitar busur listrik, maka muatan dapur akan mencair dan unsur pengotoran dalam besi akan teroksidir. Seperti halnya pada open heart furnace tadi, terak yang terapung di permukaan cairan akan menghalangi masuk dan bereaksinya udara ke dalam cairan. Jadi untuk melanjutkan reaksi oksidasi juga perlu ditambahkan besi atau kerak tempah atau oksida besi. Atau kadang-kadang juga dengan hembusan oksigen pada permukaan cairan.
Baik, sekian dulu untuk proses pengolahan besi dan baja. Tentunya di sini adalah pembahasan secara briefly explanation, itu secara ringkasnya saja. Untuk pembahasan untuk mengetahui pengolahan besi dan baja sendiri ini diperlukan proses yang lama, dan juga reaksi-reaksi yang terjadi ini juga tidak sedikit. Jadinya kita tidak akan dibahas dalam satu kali atau 1-2 video saja. Jadi kita akan, kalau ada kesempatan, kita akan bahas lagi masalah pengolahan besi dan baja secara lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.